Seorang penyanyi dari Turki yang sudah tidak laku lagi karena usianya sudah mencapai 70 tahunan kira-kira. Dia berpakaian Buddha lengkap, tetapi ketika masuk kuil membacakan Bismillah, Astagfirullah, Alhamdulillah, dan lain sebagainya. Ada apa ini? Kita ambil nilai positifnya saja, bahwa umat agama apapun membaca basmalah itu diperkenankan selagi tidak punya niat buruk. Yang dilakukan seorang penyanyi dari Turki itu mungkin dia sudah tidak laku lagi, dan ketika berkunjung ke kuil, padahal dari Turki ke Thailand itu hanya untuk melancong, tetapi di luar dugaan karena berpakaiannya adalah pakaian Buddha. Ketika datang di sana mendapatkan sambutan luar biasa, sampai ada yang sujud sampai di kakinya, kemudian minta doa dan lain sebagainya. Yang namanya orang Turki itu karena mayoritas muslim biasa membacakan basmalah, astagfirullah, alhamdulillah, dan inilah yang dia lakukan. Mungkin orang Thailand ini tidak tahu kalau dia itu sesungguhnya penyanyi terkenal di era masanya. Tetapi ketika dia berpakaian Buddha datang ke kuil, mereka disembah begitu spektakuler, luar biasa penyembahannya itu. Padahal kalau dilihat dari jejaknya, dari beberapa konten YouTube, dari TikTok, dari tulisan-tulisan di Google kan bisa dicari. Ternyata dia itu adalah transgender. Transgender yang asalnya memang laki-laki. Kemudian mengubah dirinya dengan operasi plastik menjadi perempuan. Nah, ketika wujudnya seperti perempuan ini, dia mulai bertingkah laku tidak sesuai dengan lazimnya sampai berpakaian Buddha dan berkunjung ke tempat-tempat suci Buddha seperti yang kita tonton di dalam video berikut ini. Terlepas dari yang kita bicarakan seorang penyanyi tersebut, setelah dicari sebenarnya dia itu siapa, akhirnya ketemulah dari channel YouTube orang Malaysia. Seorang penyanyi yang terkenal di Turki sejak tahun 70-an lagi sehinggalah sekarang, dan kini telah pun berumur 70 tahun. Kira warga emas lah. Dan dia juga merupakan seorang lelaki yang mengubah jantinanya kepada perempuan, transgender lah. Memang ajaran agama Buddha itu ada beberapa kemiripan atau boleh dikatakan berbeda dengan agama Hindu yang memiliki beberapa dewa, sementara di Buddha itu esa ya, hanya satu, yaitu Buddha yang kita kenal. Di samping itu kemiripan dengan Islam, di samping hanya satu yang dia sembah juga, meninggalnya Buddha Gautama itu dalam posisi miring. Nah, di dalam ajaran agama Islam juga sama, kalau orang itu tidur diupayakan miring. Dilihat dari kesehatan, katanya berhubungan dengan posisi jantung atau paru-paru dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari ajaran kesehatan. Di dalam ajaran Islam memang banyak hadis yang bisa kita buka di Google. Di situ kalau tidak pernah mengaji di pesantren, bisa kita baca di situ miring ke kiri atau melarang untuk tidur tengkurap dan lain sebagainya. Dan Siddhartha Gautama itu di dalam cerita-ceritanya dia itu meninggal dalam posisi sedang miring, seperti yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk tidur miring, atau disunatkan ya, disunatkan untuk tidur miring. Mengapa penyanyi dari Turki ini beliau mengucapkan astagfirullah dan bismillah? Diduga karena memang dia punya latar belakang itu, ketika datang ke kuil mendapatkan sambutan yang spektakuler, yang di luar dugaan, sehingga agak kaget dan terus mengucapkan kalimat-kalimat itu ketika berada di kuil. Nah,
kita jangan negatif thinking ya, karena ajaran agama apapun boleh membacakan itu selagi tidak punya niat pelecehan. Jadi orang-orang Buddha juga tidak usah tersinggung dengan ucapan kitab suci Al-Quran yang dia bawakan di kuil mereka. Begitu juga orang Islam, selagi kita tahu bahwa dia itu tidak memiliki niat buruk. Oleh sebab itu, mari kita ambil hikmahnya. Ternyata sampai ribuan komentar di beberapa channel YouTube yang membahas tentang membacakan surat basmalah atau astagfirullah begitu di kuil ini. Responnya banyak nilai-nilai positif. Tetapi disayangkannya itu karena memang dia itu transgender yang dilarang oleh ajaran agama Islam, tetapi mengungkapkan kalimat-kalimat Al-Quran. Terlepas dari nilai buruk dan baiknya, nilai-nilai yang tidak dianjurkan oleh agama Islam itu sebaiknya memang jangan ditiru kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini hanya sebagai konten kita angkat di sini, ambil hikmahnya. Salah satu di antaranya kita jadi tahu bahwa Sang Buddha itu meninggal dalam posisi seperti anjuran ajaran Islam. Sunnahnya kalau tidur itu miring. Kemudian nilai-nilai baik Siddhartha Gautama yang meninggalkan kemewahan, kemudian mendapatkan firman dan ajaran-ajarannya itu hampir sejalan, banyak ya yang hampir sejalan dengan ajaran Islam, seperti menolong orang sakit, menjenguk, dan beribadahnya itu memang totalitas seperti ajaran agama Islam, di mana ajaran Islam kan 5 kali dalam sehari selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pikir positif saja, walaupun kita tahu lah di Thailand itu yang dihebohkan saat ini sebenarnya bukan masalah ini. Sebelumnya dihebohkan karena pembuatan jenis kelamin wanita dalam ukuran besar terbuat dari emas. Jadi kelamin wanita dibuat seindah mungkin, dan ada juga kelamin pria mirip sekali, kemudian dia pajang seperti lihat di dalam gambar ya, kelamin wanita, kelamin pria terbuat dari emas. Ini sebenarnya awal mula yang membuat kita heboh, tapi setelah dibuka-buka di Google, loh kok ada peristiwa yang menarik saat ini, yaitu kalimat Bismillah dilakukan oleh seseorang penyanyi yang sudah tidak laku lagi di Turki. Ketika datang berpakaian lengkap seperti Buddha, dianggap orang suci. Tampaknya ada yang sujud menyembah dia dan minta doa. Bahkan orang-orang sepuh sekalipun meminta doa di kuil tersebut kepada orang yang transgender. Mungkin mereka tidak tahu kalau dia itu adalah transgender, laki-laki yang segitu gantengnya dirubah menjadi wujud wanita yang tidak terlalu cantik ya, karena memang usianya juga 70. Usia 70 itu kan sebenarnya dalam bahasa orang-orang di daerah itu berbau tanah ya. Orang berbau tanah itu pengertiannya yang sudah akan kembali lagi ke bumi. Tetapi dalam pencarian dirinya itu banyak orang yang berpikir untuk akhirat itu bagaimana. Mungkin dia juga seorang penyanyi yang sudah tidak laku lagi ini. Dia mencari identitas diri dan ingin mencari jalan akhir yang terbaik bagi dirinya. Karena tahu sendiri kan banyak penyanyi-penyanyi yang tidak syar'i, penyanyi-penyanyi yang tidak religi, tapi benar-benar hanya duniawi. Ketika sudah tidak laku lagi, banyak introspeksi diri. Ya, seperti kisah Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, kan dia dari kemewahan, kemudian dia meninggalkan kemewahan itu dan introspeksi diri. Mungkin dia maksudnya ke sana. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil hikmahnya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.